Oke, salam. Selamat Hari Natal. Oke, terima kasih pelayanan Persekutuan Wanita sebagai pelayanan pembukaan. Dan saya melihat Persekutuan Wanita memang sebelum ini sudah berjuang mengatur segala hal yang wajar diatur. Dan kita melihat hari ini mereka melayani dengan penuh sukacita. Jadi itulah yang kita mau terjadi di gereja kita. Adanya sebuah persekutuan wanita yang dewasa, terus bertumbuh. Dan saya lihat selama 10 tahun ini wanita tidak pernah gagal lah. Amin. Jadi beri tepukan dulu lah. Cuma masalahnya makin tua ya. Terimalah. Itu azali. Oke, terima kasih juga kepada tim Praise and Worship yang saya tahu saudara juga berjuang, berkorban demi ibadah Natal kita. Jadi terima kasih kepada EJK pelaksana, khususnya pengurusi EJK, Deacon Okika. Terima kasih karena sebuah manajemen yang sangat baik. Ya, masih muda tapi sudah profesional dan sudah matang dalam pelayanan. Itulah yang kita harapkan akan lahirnya generasi di gereja ini yang bukan saja pandai melayani Tuhan, tapi pandai manajemen. Itu kita perlu. Terima kasih juga kepada pemimpin gereja karena setia selama setahun ini. Itu juga saya lihat setia dalam hal-hal pelayanan sepanjang tahun ini dan begitu menyokong kebaktian Natal kita pada tahun ini. Terima kasih, Tuhan berkati saudara. Dan akhirnya kepada seluruh jemaat, saya sendiri bersyukur karena jemaat di gereja ini semakin bertambah-tambah. Dan saya juga melihat peningkatan secara iman dan rohani itu juga semakin meningkat di tempat ini. Jadi kiranya itu memuliakan Tuhan dan saudara sendiri itu yang akan mengalami dan menikmati berkat Tuhan. Jadi Natal yang kita rayakan pada hari ini terlaksana dengan jayanya hanya karena kebaikan Tuhan dan respon kita tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sememangnya begitu saudara. Oke. Tema Natal kita tahun ini ialah Natal untuk segala era. Dan teksnya, landasan teksnya itu adalah dalam Matius 1:21, saya baca dulu. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ada 3 landasan teks sebenarnya. Kita baca lagi dalam ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi ini beberapa ayat saudara yang melandasi tema kita
pada Natal tahun ini yang berbicara tentang Natal untuk segala era. Natal itu dalam bahasa Latin itu Dies Natalis. Itu artinya suatu kelahiran. Baru segala era itu berbicara tentang sepanjang zaman dan waktu. Artinya saudara, Natal yaitu lahirnya Yesus Kristus sebagai juru selamat itu ada di segala zaman dan waktu. Sebelum dunia ada, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, dan setelah gereja dibangun, dan proses gereja yang panjang, sampai lahirnya Protestan, sampai lahirnya SIB, Tanah Borneo, Yesus tetap ada. Natal itu tidak pernah hilang. Dan sampai ke kitab Wahyu, penggenapan tentang akhir zaman, Yesus itulah yang akan datang menurut nubuatan Yohanes. Dialah yang akan datang sebagai anak domba Allah yang akan membawa kitab. Akan membawa kitab yang mana kitab itu hanya dia yang layak membukanya, dan dalam kitab itu berisikan nama-nama orang Kristen yang memang dipilih sebelum dunia ada. Itu Kolose 1:4 ayat 5. Yang dipilih sebelum memahami tentang ini, barulah kita tahu sebesar mana rencana Allah untuk kita. Dan barulah kita tahu sebesar mana pekerjaan Allah di dalam Yesus Kristus hanya untuk iman kita. Yang pertama, kita ambil satu subtema untuk sesi pertama ini, yaitu Natal untuk segala zaman dan waktu. Ya, yaitu zaman penciptaan, Kejadian 1. Saudara akan baca di sana berkata seperti ini. Marilah kita, katanya. Ya. Marilah kita, katanya, Allah, Bapa dan Anak. Itu namanya jamak. Marilah kita, katanya di Kejadian 1. Itu artinya saudara, dari penciptaan Yesus sudah ada. Saya tidak tahu berapa umur dia pada waktu penciptaan. Nah, tidak ada yang dapat menaksir siapa Allah. Boleh jadi bukan seperti jadi Allah itu tidak berumur. Allah tidak punya size. Allah tidak punya rupa.
Allah tidak punya seperti yang kita miliki karena Dia Allah. Yang penting kita tahu peran, fungsinya, dan rencananya kita. Jadi pertama, Yesus, hati Allah di dalam Yesus Kristus sudah ada pada zaman penciptaan. Ini kejadian 1. Jadi mari pandang jauh belakang saudara, supaya kita tahu sejak bila Yesus itu ada di dunia dan ada untuk kita, supaya kita lebih serius dalam hal mengikuti Dia. Kedua, sejak bila Yesus ada, Natal itu ada, itu adalah pada zaman Taurat. Keluaran 31 ayat 18. Hukum Taurat itu saudara, Yesus sudah ada di sana. Tetapi hukum Taurat itu berhenti ke perjanjian lama. Mengapa? Hukum Taurat itu tidak menyelamatkan. Ibrani berkata, hukum Taurat itu tidak menyelamatkan siapa-siapa. Karena hukum Taurat itu adalah hanya bayangan tentang keselamatan yang akan datang. Siapa yang dibayangi di sana saudara? Itulah Yesus Kristus. Kita harus paham ini. Maka jangan pindah ajaran. Ajaran kita sudah benar. Teologi kita sudah benar. Teologi kita, pemahaman kita punya Injil. Kita bukan orang Kristen penganut hukum Taurat. Itu orang Yahudi di sana. Ya. Itu orang Yahudi, Yudaism, itu Netanyahu. Kita sudah cukup benar di sini. Sudah cukup tepat pemahaman kita. Karena hukum Taurat tidak ada yang akan selamat. Jadi hukum Taurat, sekali lagi, Natal sudah ada di sana. Ribuan tahun yang lalu. Yaitu waktu zaman Israel. Oke. Ketiga. Ini panjang. Saya jalan saja. Ketiga, sejak bila Natal itu saudara, perhatikan. Zaman Israel di tanah perjanjian dan zaman pembuangan sampai kembali ke Yerusalem sekitar 1400 tahun. Allah tetap memelihara Israel sebab dari bangsa ini akan lahirnya Mesias. Jam apa? Minum kasih sejuk hati. Oke, kita terus. Kita kali ini kita lebih pada knowledge. Soal rohani itu sudah harus tahu. Ya, kita lebih pada knowledge untuk tahu. Knowledge itu mata luar. Ya. Jadi saudara, pada waktu Israel ada di tanah Kanaan, jatuh bangun. Sampailah Israel sampai pada saat memuncak, mereka itu betul-betul dibuang oleh Allah. Dibuang oleh Allah. Dibiarkan, dihapuskan, supaya ditawan oleh bangsa kafir Babel. Lalu mereka diambil ke Babel sekitar selama 70 tahun. Sepertinya Israel sudah tidak punya apa-apa, saudara. Sepertinya bangsa ini sudah disiapkan untuk hapus di muka bumi. Semua orang asing, orang kafir di sekeliling waktu itu menganggap bahwa Israel sudah tidak ada artinya. Inikah bangsa pilihan Tuhan? Mereka sudah mati semua. Mereka diambil menjadi budak di Babylon. 70 tahun saudara. SAD baru 60 tahun. Pun sudah macam-macam. Lainnya. Itu hapus. Lama tahun lama. Seakan-akan Israel tidak punya harapan, saudara. Tetapi karena Allah mengasihi gereja, harus Israel terpelihara. Harus Israel terpelihara walau mereka di dalam keadaan yang menderita. Israel paling mahal harganya.
Umat Allah ini paling mahal harganya pada waktu di sepanjang zaman kuno atau zaman baru perjanjian lama. Itu sebabnya Israel zaman sekarang masih memelihara wibawanya sebagai orang yang mereka menganggap mereka adalah bangsa yang terpilih, mereka adalah bangsa paling tinggi di dunia. Ya, itu adalah aura Israel. Itu adalah jiwa Israel. Tapi begitu mereka menjadi budak di negara asing, negara Babel, betul mereka betul merasa hancur. Saudara, karena rencana Allah di dalam bangsa ini akan lahir yang Mesias, maka Tuhan memulihkan mereka dengan sejarah sebagainya seperti yang saya lalu sehingga mereka kembali ke Yerusalem. Dari sana saudara, mereka akan kembali, dipulihkan kembali. Mengapa? Karena hanya satu alasan, Natal ada di sana. Karena dari bangsa ini, dari 12 suku ini, ada satu suku yang Tuhan pelihara, yaitu suku Yahuda. Saudara boleh baca dalam Matius 1, silsilah Yesus Kristus. Ya, harus kembali ke Yerusalem karena dari sana akan bermula lagi rencana Tuhan untuk mereka, supaya dari bangsa ini akan lahirnya Mesias. Jadi kita harus tahu ini, ya. Kita harus tahu ini dan generasi muda harus tahu ini. Nah, seterusnya saudara, bagaimana Natal itu ada di segala zaman dan waktu. Seterusnya adalah Natal ada di zaman kitab nabi-nabi. Seluruh kitab nabi-nabi saudara, hampir semua ribuan tahun yang lalu menubuatkan tentang Mesias. Ya. Jadi sepanjang sejarah perjanjian lama itu saudara, itu semua ada dan wujud dan disetting oleh Allah hanya satu tujuan, yaitu akan lahirnya Yesus Kristus. Yesus Kristus lahir saudara untuk apa? Itu untuk saya dan saudara. Coba kita pikir ini saudara. Sejarah panjang, sejarah besar, sejarah yang di luar pengetahuan kita, sejarah yang di luar bayangan kita. Itu semua Tuhan bikin. Itu semua Tuhan bikin hanya satu tujuan, yaitu akan terciptanya fenomena besar di zaman Romawi, yaitu anak Allah akan lahir, yaitu Yesus Kristus di palungan. Mengapa dia harus lahir saudara? Karena untuk saya dan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada hal yang membelenggu hidup kita, yaitu kutuk dosa. Ini perhatikan baik-baik. Siapa yang masih berdosa, malam ini bertobatlah. Karena kerajaan surga hanya menerima orang yang sudah bertobat. Pahamkah? Ini sikit amin ini ya. Sebelum kita percaya Tuhan saudara, ada satu belenggu yang mengikat kita. Tahu apa itu? Itulah kutuk dosa. Dosa saudara, kutuk dosa itu apa? Bukan menipu, bukan membohong, bukan berzina. Oh indah, itu ringan. Kutuk dosa sebelum adanya Natal yang membelenggu manusia itu adalah manusia tidak ada jalan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Pintu surga itu sudah ditutup. Antara Allah dan manusia, antara manusia dan Allah ada jurangnya. Itu gambaran. Antara manusia dengan Allah ada temboknya. Jadi manusia tidak dapat kembali kepada pencipta. Itulah kutuk dosa manusia. Tapi Allah tidak biarkan kita. Kejadian 3:15 itu begitu jelas.
Pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Allah menyatakan kasih-Nya. Katanya, di suatu waktu keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular. Ini terjadi pada waktu di Wahyu. Dan keturunan ular ini akan meremukkan tumit keturunan si perempuan. Ini digenapi di kayu salib dan akan digenapi lagi di Wahyu. Wahyu itu saudara belum terjadi. Ada simptom-simptomnya penderitaan Kristen. Tapi belum terjadi. Naga keluar. Antikristus keluar. Dan akan datangnya anak domba. Tiupan sangkakala. 7 meterai. Itu banyak sekali yang harus pelajari kitab Wahyu. Itu nanti. Tunggu kita tua dulu. Ada satu penyesalan orang Kristen yang dia akan menyesal seumur hidup. Sampai dia di surga dia tetap menyesal. Yaitu tidak belajar habis-habisan dengan firman. Dulu saya masih ingat ada orang Kristen umurnya 80 lebih tahun. Dia masih bertanya dengan saya tentang kitab Wahyu. Ini orang Kristen tahu. Pendiri gereja. Umurmu berapa? 80 lebih tahun. Kau masih tidak tahu ini? Belum. Jadi kerugian orang Kristen saudara, yang terbesar itu adalah 50 tahun pengikut Tuhan tidak banyak tahu tentang firman. Apalagi pastor sidang. Hanya tahu makan. Tunggu bulan Karibah. Bila ini masuk gaji dia bilang. Ini pastor paling susah di dunia. Belajar firman Tuhan ini saja. Ya, tapi kalau mau makan nomor 1. Harap itu bukan saya. Nah saudara, kita kembali kepada poin. Zaman kitab nabi-nabi, jangan bilang itu hanya zaman kitab nabi-nabi. Ada beberapa nabi besar yang telah menyebut nama Yesus Kristus. Artinya saudara, sepanjang kitab nabi-nabi, ini suatu sejarah yang paling besar juga di Israel. Begitu Israel itu berbuat dosa, datanglah Allah dan memberi remah kepada para nabi, ini, dan ini. Sampai di dalam nubuatan mereka itu, terselitnya suatu pengharapan ribuan tahun akan datang, yaitu Natal. Yeskiel menubuatkan, Yeremia menubuatkan, Daniel menubuatkan, hampir semua. Saya saja yang tidak dinubuatkan. Dan seterusnya, nah di sini kita tahu bahwa betapa hati Tuhan itu besar untuk gereja abad ke-21. Yaitu sepertinya Tuhan bersandiwara dengan kita ya. Sepertinya Tuhan itu membina atau membuat suatu skrip untuk kita. Sepertinya susah-susah Tuhan itu. Bila kita mendalami pekerjaan Tuhan saudara, di situ kita tahu bahwa kasih Tuhan itu sebelum dunia ada, setelah dunia ada, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kasih Tuhan itu sudah ada. Di dalam anaknya, dan di dalam anaknya itu, dia mempersiapkan Natal atau kelahiran anaknya itu begitu bertubi-tubi. Itulah yang gereja harus tahu. Itulah yang gereja harus mengerti. Betapa pekerjaan Allah itu besar. Nah itu sebabnya saudara, sangat sedih melihat gereja masa kini. Ya, ini kita masuk part yang maki hamun sudah ini. Sangat sedih melihat gereja masa kini bukan semakin bertumbuh saudara, tetapi sebenarnya makin merosot. Ya. Tuhan mengerjakan sesuatu yang besar untuk gereja, tetapi gereja bukan semakin bertumbuh, tapi gereja semakin merosot. Jumlah bagus,
Aktiviti bagus, tapi iman merosot. Mengapa saudara? Karena ada satu kebiasaan gereja Kristen yang mematikan rohani, yaitu terlalu terbiasa dengan ibadah. Ini mematikan rohani secara pelan-pelan dan paling halus. Hari Ahad kayak ini hari besok, iya, mau pergi gereja ini. Ada pelayanan saya ini hari, melayani ini. Ya. Persembahan kayak ini, beri persembahan. Selari 10% Tuhan punya, gereja punya. Ini kebiasaan saudara. Macam mesin, macam engine, start saja on terus. Karena terlalu biasa dengan ibadah, terlalu biasa dengan pekerjaan Tuhan, pelayanan, maka di dalam kebiasaan itu ternyata tidak ada Injil. Ini yang sering terjadi. Bersyukur bukan di lobo. Amin. Makanya kalau ada yang main-main dengan pelayanan Tuhan, mulai hari ini jangan main-main. Ada amin? Macam mau nangis. Minumlah kamu orang. Kalau ada yang tidak serius dengan Tuhan, saudara, mari kembali memikirkan bagaimana aturan Tuhan untuk dunia ini. Besar sekali. 10 hukum itu saudara, sebenarnya hanya dinyatakan untuk umat. Sebagai etika, moral, disiplin mereka. Tetapi 10 hukum itu lalu dibahas, dihurai 600 lebih hukum Taurat. Saudara itu tahu untuk siapa? Ya. Itu jelas untuk gereja Kristen masa kini. Itu jelas untuk gereja-gereja atau orang percaya setelah Yesus lahir. Itu jelas untuk gereja evangelikal. Dan kalau saya menafsir, itu bukan untuk Israel. Lihatlah, Israel diberi 10 hukum. Israel diberi Taurat yang ketat dan sebagainya. Jatuh juga mereka dalam dosa. Untuk apa hukum Taurat? Ini jelas saudara. Itu setting Tuhan. Itu setting Tuhan, anugerah Tuhan untuk gereja yang akan dibangun, akan lahir pada waktu Mesias itu lahir di Bethlehem. Jadi itu kita kena pikir saudara. Mari pemikiran kita ini jauh ke belakang. Memikirkan siapa Allah, memikirkan kedaulatan Allah, memikirkan pekerjaan Allah yang besar. Dalam bahasa teologi itu disebut providensianya Tuhan. Allah turut bekerja dalam rencananya sampai dibangunnya gereja. Jadi dengan itu saudara memahami tentang hal ini, kalau saya pada waktu saya merenung pekerjaan Tuhan yang cukup panjang ribuan tahun sampai Yesus lahir dan saya terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bila saya merenung saudara, saya malu. Saya malu kalau saya main-main dengan Tuhan. Saya malu kalau saya melayani main-main. Saya malu, ini status, kondisi saya, konteks saya. Saya malu kalau saya gembala sidang main-main dengan penggembalaan. Karena begitu besar pekerjaan Tuhan dibandingkan dengan siapa saya kecil saudara. Jadi ini membuat kita merenung tentang Allah itu bekerja di segala era melalui Natal. Seterusnya, bagaimana Natal ada di segala era, zaman dan waktu, itu adalah berbicara tentang zaman kitab Maliaki. Mari saya bahas ini sedikit. Panjang lagi ini. Kitab Maliaki saudara, ini adalah kitab Nabi Maliaki yang boleh dikatakan paling akhir dalam sejarah umat Israel.
Oke. Paling akhir yaitu setelah kembali ke pembuangan, baru mereka hidup membangun hal-hal politik, sosial, keagamaan di sana. Dan barulah tiba waktunya zaman Nabi Maliaki. Ada beberapa hal yang Maliaki sentuh untuk Israel. Pertama, Maliaki menegur para imam di bait suci. Para imam itu jahat sekali, saudara. Mereka takut betul kalau persembahan dan uang di bait suci itu, mereka takut betul mau apa ini? Apa itu? Cakaplah, mereka sebenarnya tidak jujur dalam mengelola harta-harta pemberian dari umat Israel kepada orang Lewi atau kepada bait suci. Sehingga mereka ditegur oleh Tuhan melalui Nabi Maliaki. Itulah sebabnya dalam Maliaki 3 itu berbicara tentang persepuluhan. Ya, sehingga Allah berkata, coba ujilah aku. Kenapa kamu tidak beri persepuluhan itu? Sepersepuluh itu, takutkah kamu kekurangan, katanya. Ujilah aku, kata Tuhan. Ini teguran pertama. Dan nubuatan yang paling penting kepada Israel, yaitu Maliakilah yang bernubuat tentang Yohanes Pembaptis. Berapa ribu tahun? Ribuan tahun. Dialah yang pernah bernubuat, bukan ribuan tahun, nanti saya jelaskan. Dialah yang pernah bernubuat tentang Yohanes Pembaptis yang akan meluruskan jalan Mesias. Dan setelah itu, saudara, setelah nubuatan itu diberikan kepada Israel, maka Israel itu selama 400 tahun tidak ada nubuatan, tidak ada penglihatan, tidak ada rema, apapun dari Tuhan tidak ada lagi untuk Israel. Tidak seperti sebelumnya. Israel berbuat dosa kecil pun datang sudah amaran Tuhan. Datang sudah amarah Tuhan kepada Nabi. Ini setelah dia menubuatkan bahwa Yohanes akan lahir, yang akan meluruskan jalan, membuka jalan bagi Mesias, maka Allah itu berhenti berbicara kepada Israel selama 400 tahun. 400 tahun, saudara, Israel tidak tahu. Umat Israel banyak yang tidak tahu. Tapi banyak juga yang tahu bahwa setelah 400 tahun, mereka tidak tahu berapa tahun, tapi kita tahu karena itu harinya dicatat. Mereka tahu akan lahirnya seorang penyelamat. Tapi mereka tidak tahu berapa lama itu. Akhirnya Alkitab mencatat 400 tahun Israel menantikan kelahiran juru selamat itu. Selama 400 tahun, itulah waktunya penggenapan, nubuatan, penggenapan mimpi Nabukadnezar. Seperti yang saya bahas pada tema Natal tahun yang lalu. Ya, Babel kalah dengan Persia, Persia kalah dengan Yunani, Yunani kalah dengan apa ini? Romawi, Romawi pecah 4 bahagian. Pada waktu Romawi itu lahirlah juru selamat. Pada waktu Allah tidak bernubuat, Allah tidak memberi mimpi, Allah tidak memberi penglihatan kepada Israel. Pada waktu itulah sejarah besar, sejarah militer, penjajahan kalah menang itu terjadi. Semua yang terjadi, saudara, mengisi masa selama 400 tahun hanya semata-mata satu hal,
Selepas itu lahirlah juru selamat. Di sini baru kita tahu saudara, betapa hebatnya Allah kita. Allah itu bukan sembarangan. Ya. Ada orang Aceh kah di sini? Kenapa Aceh asik dengan musibah besar ya? Saya baca di media baru-baru, petang tadi, kata seorang pemikir, orang ini atau orang yang tinggal di sana berhenti, maksudnya berhenti menghujat Tuhannya Kristen. Ini eksklusif saja. Berhenti menghujat orang Kristen, berhenti menghambat pergerakan Kristen, berhenti melarang ibadah-ibadah Kristen. Supaya musibah tidak akan datang lagi. Kalau berjalan lagi, kalau dilakukan lagi, maka ada yang beranggapan bahwa tsunami ketiga itu akan datang. Saudara, di sini kita mengerti bahwa Tuhan tidak dapat dipermain-main. Ya. Allah boleh mengatur sejarah, saudara. Bahkan sejarah sebelum Natal itu Tuhan yang cipta. Itulah Allah. Kalau bukan Dia yang cipta, saudara, Dia bukan Tuhan. Saya tidak percaya Dia. Dan sejarah setelah Natal sampai ke kitab Wahyu, itu Dia yang cipta. Karena Dia Allah. Alfa Omega itu artinya awal dan akhir. Dia tahu apa yang awal, Dia tahu pertengahan, Dia tahu siapa yang akhir. Apa yang akhir. Itulah Allah kita, saudara. Jadi saudara, selama sekitar 450 tahun. 450 tahun, suatu masa yang sangat panjang, barulah Natal itu tiba. Itulah Yesus Kristus. Jadi saudara yang kasih Tuhan, seterusnya kita mau belajar tentang bagaimana Natal itu ada di setiap kewujudan gereja abad pertama. Jadi itu cukup ringkas, sebenarnya masih banyak lagi, tapi itu sudah cukup untuk menambah pemahaman kita tentang sejarah yang mendasari kelahiran Yesus Kristus. Supaya di sana kita lebih taat kepada Tuhan, atau kita lebih setia kepada Dia, dan yang terpenting kita lebih takut akan Dia. Oh, rupa-rupanya begitu. Berkatalah sedemikian rupa, saudara. Oh, rupa-rupanya demikian rupa. Betapa besarnya Allah. Betapa hebatnya Allah. Kita terus. Natal ada di segala era, itu berbicara tentang kewujudan gereja abad pertama. Pertama, yaitu Pentakosta. Setelah Yesus lahir, Yesus menjadi penginjil. Sebagai penginjil yang agung, banyak orang percaya. Dan setelah Yesus terangkat ke surga, semakin banyak orang yang percaya. Lalu suatu peristiwa besar yang tidak akan terjadi lagi. Ya, tapi terjadi di karismatik. Tidak akan terjadi lagi, yaitu datangnya Roh Kudus seperti di hari Pentakosta. Oke. Jadi pertama, sejarah gereja yang paling penting itu mendasari iman kita. Ya. Itulah asal usulnya Roh Kudus di gereja kita. Itulah asal muasalnya datang Roh Kudus yang memimpin kita sampai sekarang. Harus paham ini. Jangan hanya paham di mana tempat beli babi yang murah dan sedap. Ya, jangan hanya paham hari Natal itu bulan 12. Itu dangkal.
Jangan hanya paham, saya bertobat, saya mau dibaptis. Dia tidak tahu pada waktu dibaptis turun Roh Kudus itu. Ada yang paling parah, dia minta dibaptis tapi dia tidak tahu Roh Kudus tidak hinggap dia. Kenapa tidak hinggap? Mana mungkin Roh Kudus itu karena tirik, saudara. Dia minta baptis tapi masih isap rokok loh. Mana boleh. Bodoh juga gereja kan, baptis orang yang masih belum lepas betul-betul daripada belenggu dia. Roh Kudus tidak hinggap yang begitu. Jadi kalau Roh Kudus tidak ada, saudara, confirm dia tidak masuk surga. Mengapa? Roh Kudus itu jaminan keselamatan yang dimeterai. Percayalah, kita yang dibaptis, terima Roh Kudus, percayalah. Apapun masalah penderitaan di akhir zaman, kita tetap mampu bertahan karena ada Roh Kudus. Ya, jadi minta baptis harus tahu pada waktu dibaptis dia itu ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang turun dan memenuhi hidupnya. Ya, Pentakosta itu, saudara, itu adalah berbicara tentang Roh Kudus turun sebagai tanda awal. Ya, tanda awal misi Kristen. Kalau tiada Roh Kudus, saudara, saya ingat tidak ada misionaris di dunia. Kalau saudara belajar tentang sejarah gereja Asia, engkau sendiri akan merasa takut. Ya, sejarah gereja itu sampai Injil, kabar dari Antioquia itu, Injil itu, bagaimana sampai ke Borneo, itu kita akan tahu prosesnya, saudara. Itu bukan senang. Banyak penginjil yang dihukum bunuh, saudara. Ada seorang misionaris yang bernama, saya sudah lupa. Sejarah ini paling berat. Tapi ceritanya saya tahu. Dia diperintahkan, dituntut oleh raja itu. Ini di Edessa, negeri Edessa. Dituntut oleh raja supaya menghentikan pelayanan gereja. Tapi dia tidak mau. Katanya, saya lebih menghormati Tuhan daripada kamu, katanya. Lalu dia dipenjarakan. Tidak juga dia menyangkal. Baru dia dihadapkan kepada semua orang. Sebelum dia mati, dia diperlihatkan dengan penganiayaan besar. Gedung-gedung gereja di sana dibakar. Kedua, 100 hamba Tuhan itu dibunuh semua. Ini pastor pada waktu itu. Dan setelah dia melihat semua itu, barulah dia itu sendiri dipenggal kepalanya. Apakah Injil berhenti, saudara? Apakah pekerjaan Roh Kudus berhenti? Tidak. Semakin orang Kristen itu dianiaya, mereka semakin tersebar luas dan Injil semakin tersebar ke dunia. Dan sampai waktunya, saudara, di Eropa ada tiga misionaris dari luar negara. Satu England dan yang kedua itu Australia. Baca sejarah. Mereka itulah yang diutus Tuhan ke tanah Borneo. Yaitu di Sabah. Mereka itulah memberitakan Injil pada tahun 30-an hingga 40-an. Sehingga Injil itu tersebar ke bumi Borneo. Banyak orang kafir bertobat. Itu sebabnya dalam sejarah gereja SIB pada tahun 74 terjadilah kebangunan rohani. Kebangunan rohani itu artinya banyak orang percaya Tuhan. Banyak mukjizat. Dan banyak hal-hal keajaiban daripada Tuhan. Dan yang terpenting di sana banyak orang kafir bebelian yang terima Injil dan menjadi penginjil.
Saudara, itu semua adalah pengorbanan dan perjuangan para misionaris sejak gereja abad pertama. Mereka itu tersebar ke India, ke Korea, ke Jepang, ke China, ke Timur Tengah, dan seluruh Eropa dan Barat. Mengapa begitu, saudara? Itulah kesan, itulah impak, itulah kekuatan Natal. Yang mana berbicara bahwa segala sesuatu, tempat, zaman, dan waktu peristiwa Yesus itu ada. Itulah maksudnya Natal untuk segala era. Jadi kedua, saudara, apa yang terjadi pada waktu gereja abad pertama, khotbah Petrus, yang mana khotbah Petrus itu penting karena itulah yang menandai awal pemberitaan Injil. Dari Petrus itu, saudara, batu karang katanya, dari Petrus itu maka akan menjadi teladan dari gereja abad pertama sampai gereja abad sekarang bahwa dia itu adalah rasul yang sesungguhnya hidup semati dengan Injil. Dan dia itu menjadi teladan kepada para hamba Tuhan masa kini. Terus hidup memberitakan Injil, terus berkhotbah, terus melayani sampai Tuhan datang. Dan ketiga, kewujudan gereja abad pertama, mengapa ini terjadi? Karena Natal ada di sana, yaitu penganiayaan dan penyebaran Kristen ke seluruh kekaisaran Romawi. Terusnya, perjalanan Rasul Paulus ke Asia Kecil dan Yunani untuk pemberitaan Injil. Kalau Paulus tidak jalan, saudara, entah siapa yang sanggup jalan. Oke. Asia Kecil itu impaknya seperti dalam kitab Wahyu, maka disebutlah 5 gereja, 7 gereja. Itu semua hasil atau buah-buah pelayanan Rasul Paulus. Mengapa begitu, saudara? Dari kelahirnya Yesus Kristus sampai bertukar-tukar kerajaan, sampai penjajahan demi penjajahan, Yesus tetap ada. Natal tetap ada. Dan ingat, saudara, kalau gereja ini pernah mengalami desakan, mari memikir ulang, saya segarkan kembali. Pernahkah gereja ini mengalami sesuatu yang disebut kemerosotan? Mungkin karena pemimpin, mungkin karena pastor, atau karena jemaat pernah. Di sini baru kita tahu, walau demikian rupa gereja ini tetap bertahan. Mengapa? Karena Natal Yesus Kristus di Bethlehem 2000 tahun yang lalu tidak pernah hilang. Amin. Dia tidak pernah pergi. Itulah maksudnya tema kita. Yang mana ini memberi kesadaran kepada kita bahwa tidak perlu takut. Kedua, memberi dorongan kepada kita bahwa kita ini betul-betul bersandar kepada Tuhan. Sehingga sampai sekarang gereja ini bertahan. Namun begitu, saudara, saya harus peringatkan satu hal untuk kita. Sebagaimana sejarah gereja di masa yang lalu, ada gereja yang betul-betul kuat dipercayai, akhirnya runtuh juga. Dan untuk gereja Isabi Lobau, ingat ini baik-baik. Saya tidak bernubuat, tapi saya tetap berasumsi. Maksudnya, sangat tidak mungkin, saudara, gereja ini akan merosot juga. Sangat tidak mungkin gereja ini akan bermasalah juga di suatu waktu. Tapi ingat baik-baik, sedalam mana jatuhnya gereja, seperti 7 gereja di kitab Wahyu, sebagaimana sedalam mana hancur dan jatuhnya gereja di suatu waktu, itu mungkin saya sudah kena angkatlah. Mungkin bukan pemimpin di sini lagi. Selagi ini pemimpin ada di sini, engkau senang. Karena mereka ini jujur. Karena mereka ini ada misi dan ada visi. Dan mungkin selagi saya pastor di sini, engkau tidak perlu takut dengan kehancuran. Tidak akan hancur di sini. Tiada kemerosotan di sini. Tetapi kami tidak akan selama-lamanya di sini. Ini yang asumsinya. Setelah bertukar pemimpin,
kalau pemimpin gereja ini nanti tiada kualitas, tidak ada misi untuk kerohanian, tidak ada tujuan tentang Injil, semua di sini adalah tanpa Injil. Ingat saudara, itu sudah ciri-ciri, itu sudah simptomnya gereja ini mulai merosot. Hati-hati kita. Ya. Itu terjadi di masa-masa yang lalu. Tapi walau demikian rupa, saya peringatkan di sini, kembali ulang memikirkan sejarah di masa lalu. Sedalam manapun kejatuhan gereja, sedalam manapun kemerosotan iman gereja, tetaplah berharap kepada Tuhan. Sekarang saudara, gereja ini menurut saya sedang kebangunan rohani. Mengapa? Pemimpinnya itu semua beriman. Mengapa? Jemaatnya itu semua takut dengan Tuhan. Dan mengapa? Karena kita tidak kekurangan pemimpin dan jemaat. Bahkan gereja ini tidak omong kosong, bukan sembarangan. Ya, kita tidak bermasalah dengan ekonomi. Kita tidak bermasalah dengan pelayanan. Apapun tiada masalah di sini. Itulah namanya kebangunan rohani. Ya. Tapi sekali lagi saya ulang istilah ini, sangat tidak mungkin gereja ini akan mengalami suatu detik waktu di mana gereja akan suram juga. Manalah tahu. Tapi yang kita harapkan gereja ini tetap bersinar di hadapan Tuhan. Tapi ini pesan saya. Pada waktu kita menghadapi, pada waktu kita turun kepada tingkat kekristenan yang paling bawah di suatu waktu, ingat satu hal ini. Sejarah gereja membuktikan bahwa merosot apapun orang Kristen, mereka tidak pernah hilang. Mengapa? Karena Yesus tetap ada di sana. Saya juga melihat satu hal di gereja ini, khususnya kita. Ada anak yang ke gereja tapi bapak mamanya tidak ke gereja. Kita minum dulu. Kasih sejuk hati. Ini saya bicara secara data dan fakta, ya. Tiada perumpamaan. Mari kita bahas bersama. Saya melihat ada anak yang ke gereja, bapak mama tidak ke gereja. Saya juga melihat ada bapak mama ke gereja, anak tidak ke gereja. Ini case kedua, case ketiga. Ada mama ke gereja, anak ke gereja, bapak tidak ke gereja. Sabar kita orang. Tujuannya baik. Bukan menyindir ya. Bukan memperanda. Tapi saya hanya memberi pengertian. Tunggu. Sabar kamu orang. Dan case keempat. Mama ke gereja, anak ke gereja, bapak ke gereja, anak ke gereja, mama tidak ke gereja. Mama di rumah main lawa-lawa terus, buat TikTok. Saudara, mau bagaimana? Apa caranya? Sekali lagi saya katakan, pernah saya katakan dulu. Sekali saya katakan saudara, engkau yang ke gereja terus ke gereja. Amin. Bukan tidak mempedulikan, tapi berdoalah kepada Tuhan. Engkau yang ke gereja terus ke gereja. Ya, berdoalah kepada Tuhan dan beri kesaksian bahwa engkau itu anak Tuhan. Karena saudara, kalau tiba waktunya Tuhan memanggil suamimu, siapa yang boleh menolak? Siapa yang boleh menolak? Jawab. Nah, adalah apa? Kalau tiba waktunya Tuhan memulihkan keluargamu, siapa yang boleh menolak? Tidak ada. Coba saudara. Dalam Kolose 1:4-5 itu berbicara tentang predestinasi Allah. Ini bahasa teologi.
yang mana Allah sudah menentukan, menetapkan siapa yang akan percaya dia. Ini anugerah besar Tuhan. Mau belajar, mau tahu apa kasih Allah yang sesungguhnya, jangan belajar terus kepada Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah. Barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh jangan, itu dangkal. Belajarlah dalam Kolose 1:4-5. Itu namanya ketetapan Tuhan, rencana Tuhan. Tuhan tahu bila orang itu akan terima Injil. Tuhan tahu bila orang itu akan menjadi orang Kristen. Itu makanya saudara tenang-tenang saja. Saudara lebih memikirkan imanmu. Karena akan sampai waktunya Tuhan memulihkan suamimu. Ambil contoh dulu bukan kamu. Kalau sampai waktu Tuhan memulihkan suamimu yang keras kepala, akan lembut juga kepalanya. Nah bukan kamu itu ini kita contoh saja lah. Tolong pahamnya. Kalau sampai waktunya Tuhan mengubah sikap istrimu yang keras hatinya, tidak ada yang boleh menolak saudara. Saudara, ada orang yang dosanya paling besar di dunia itu tunggu mau mati saja. Yaitu anak-anak dosanya penagihan, kecanduan dan sebagainya. Tapi akhirnya bertobat juga. Ada satu yang diundang oleh lebong-lebong baru-baru itu. Bulan berapa itu? Pastor Billy. Besar orang dia itu. Orang Sarawak. Tahu apa latar belakang dia? Ini orang kawan. Saya ingat dosa saya paling besar. Dia lebih besar sebelum bertobat. Dia itu kepala gangster di Kota Kinabalu. Dia ada klub malam lagi. Seakan-akan dia atur pelacur lagi. Dia hampir silap bunuh mamanya itu. Karena terlalu overdose dengan dada. Tapi kalau sampai waktu Tuhan memanggil dia, memilih dia, bertobat juga dia. Akhirnya dia menjadi hamba Tuhan. Dia doktoral sama dengan saya. Dia senior sedikit 1 tahun dengan saya. Saya bilang, saya ingat perbuatan saya di masa lalu lebih jahat. Kau pula ini lebih jahat, saya bilang. Tapi siapa yang mampu menolak kalau Tuhan itu bekerja? Dan pikir satu hal saudara. Tidak ada yang berat dalam hidup kita. Amin. Termasuk kejatuhan dalam dosa itu sebenarnya tidak berat. Ringan saja. Mengapa? Mengapa kejatuhan gereja, kejatuhan iman pribadi anak-anak Tuhan itu ringan sebenarnya kalau dipikir jadi dewasa. Karena dibandingkan dengan kedaulatan Tuhan, pekerjaan Tuhan selama ribuan tahun berjaman-jaman di dunia itu kecil. Dan ini mendorong kita saudara bahwa lebih melihat betapa hebatnya Tuhan itu. Betapa dahsyatnya Tuhan itu. Dan ini mendorong kita untuk lebih memberi penghormatan yang paling utama kepada Tuhan. Ya. Jadi sebabnya kalau saya kekurangan, kalau saya saudara bila merenung tentang ini, kalau saya kekurangan, kalau saya kekurangan, itu mendidik saya, mengajar saya supaya jangan marah-marah dulu dengan Tuhan. Karena saya tahu, atau kalau saya ada masalah, ini mendorong saya supaya jangan dulu saya berputus asa dengan Tuhan. Karena bila saya mengimbas kembali bagaimana pekerjaan Tuhan yang besar itu, masalah saya kecil saja. Itu saudara. Dan dalam konteks saya sebagai gembala sidang, saya beritahu mengapa saya khotbah tidak main-main. Mengapa saya khotbah itu begitu berani saudara? Karena saya tahu, saya berhadapan dengan Allah. Karena saya tahu yang memegang saya, yang mengatur semua tentang saya itu Allah, bukan saya. Jadi saya itu khotbah. Saya ingat saya cukup berani berkhotbah. Ya.
Saya tidak pusing-pusing, itu lebih bagus lah. Oke, terus. Ini yang terakhir. Bagaimana Natal itu ada di segala era. Kita belajar tentang satu hal lagi. Yaitu terjadinya fenomena gereja di abad pertengahan. Abad ke-5 sampai abad 15. Ya, kita pelajari ini. Ada makan kayak ini? Ada juga lah. Pengurusi. Kalau ada kita kasih panjang lagi. Makanlah firman Tuhan, dia bilang. Ini terakhir. Jangan susah. Natal di era gereja abad pertengahan. Gereja abad pertengahan itu jangkauan waktunya abad ke-5 Masehi dan sampai kepada 15 Masehi. Ini dikira abad pertengahan. Ya, pada abad ke-5 pertengahan terjadi fenomena besar, yaitu penyebaran Kristen ke Eropa melalui Roman Katolik. Roman Katolik sebenarnya sebelum reformasi sangat baik, saudara. Mereka itulah yang pertama memberitakan Injil ke Eropa. Gereja Universal namanya, Roman Katolik. Ya. Jadi ini sesuatu pergerakan gereja yang sangat hebat dan dahsyat. Ya, begitu. Dan seterusnya, setelah semua itu, Natal ada di sana, Yesus ada di sana, gerakan Injil itu membuat makin banyaknya gereja dibangun di Eropa dan Amerika. Jadi Yesus itu ada, saudara, bukan hanya di Timur Tengah. Ya, Yesus bukan hanya di Bethlehem, pusing-pusing di sana. Namanya, kuasanya sampai ke Eropa dan Amerika. Namun, pada waktu Roman Katolik itu membangun, gerejanya dibangun, organisasinya dibangun, dan gereja Roman Katolik ini salah satu gereja yang aktif ke Asia untuk memberitakan Injil. Bagus sekali Roman Katolik ini. Tetapi dari abad ke-5 sampai 15, pada waktu silih bergantinya pemimpin, ada pemimpin generasi muda yang hampir tidak tahu Alkitab. Inilah problemnya. Mereka mengangkat pemimpin yang tidak ada pengetahuan tentang firman Allah. Jadi hati-hati, saudara. Itu makanya saya berhabis mengajar gereja ini pada waktu pemimpin, dan saya kena angkat nanti, akan digantikan oleh pemimpin-pemimpin muda. Kita mau pemimpin yang menggantikan kami ini adalah pemimpin yang punya knowledge, bukan sembarangan. Bukan emosional dalam ibadah. Bukan main gairah-gairah dalam ibadah. Tapi betul-betul ada tingkat berpikirnya menurut Alkitab. Pendekatan pemimpin yang teologis. Tahu tentang apa yang wajar menurut Alkitab. Tahu problemnya, dulu Roman Katolik baik. Injil itu menjadi keutamaan. Tapi pada waktu silih gantinya pemimpin, maka terjadilah yang disebut kelemahan dalam gereja. Pastor itu diangkat begitu saja, itu sejarah mereka, sejarah hitamnya Roman Katolik. Diangkat begitu saja. Kau kursus mana dulu? Saya kursus di sana. Oke, jadi pastor. Kau pemimpin sudah bertobat? Sudah, kemarin. Oh, boleh jadi pemimpin. Kau sudah bertobat? Sudah. Apa kau punya perniagaan? Oh, saya ini
tukang piara kuda. Oh, kau banyak duit, banyak bisnis, banyak. Oke, kau jadi uskup di sana, kau jadi bishop di sana. Itulah fenomena pada waktu gereja abad 15. Jadi saudara, kejap ya. Hilang kita punya nota. Pergi sesi ketiga sudah. Ini mau terima hadiah sudah nih kalau sesi ketiga. Jadi pada waktu ini Injil dalam gereja mulai kurang, mulai redup. Tahu apa yang terjadi? Mulailah era di mana arsitektur, mengerti ini, gereja semakin ekstrim. Itu ciri-cirinya. Pada waktu ini mereka membangun gereja itu bumbungnya itu tinggi dan tajam. Seperti di mana? Itali yang Puan pergi dulu itu. Gerejanya cantik sekali, banyak tajam itu, tajam ini, entah apa guna itu. Itulah era Roman Katolik di mana mulai mundurnya iman mulai lemah mengurang, tetapi kemanusiaan itu semakin kelihatan. Itu zamannya. Sehingga dikatakan bahwa di dalam ibadah, di dalam rumah ibadah itu makin seram. Penuh dengan ritual-ritual. Inilah gereja yang telah mengalami kehancuran. Ritual banyak. Khotbah saja pakai pakai topi emas. Tahu? Baru jalan ke depan khotbah pegang tongkat. Baru jubahnya itu bukan main-main, kala-kala maharaja. Inilah fenomena zaman gereja Roman Katolik mulai hancur. Dan sehingga Injil itu semakin hilang dalam gereja dan akhirnya hilang. Hilanglah di gereja. Sehingga Alkitab, firman Allah, akhirnya keluar lagi Alkitab yang satu. Namanya Alkitab tradisi. Jadi ini Alkitab, diambillah teks Alkitab yang ngam di hati mereka. Bisa tidak tekan gereja Roman Katolik sekarang? Ini abad 15, ratusan tahun yang lalu. Diambillah apa yang ngam di hati mereka, lalu bangun lagi satu Alkitab. Dan itulah Alkitab yang betul bagi mereka waktu itu. Dan yang paling jahanam waktu itu saudara, sehingga mematikan iman Kristen, mematikan Injil yang lahir dalam Natal, itu adalah keluarlah yang disebut indulgensia. Indulgensia itu artinya form, satu borang, diedarkan kepada jemaat, lalu membeli borang itu dan mengisi borang itu, confirm mereka masuk surga. Tidak payah bertobat, tidak payah berdoa, tidak perlu Roh Kudus, tidak perlu penyembahan. Yang penting beli borang itu, isi borang itu, confirm masuk surga, kata mereka. Ini semua saudara penyesatan dalam gereja Roman Katolik sepanjang abad 15. Tapi akhirnya saudara, itu kita bicarakan hari esok. Tapi karena Natal ada di sepanjang zaman dan waktu, Yesus tidak membiarkan Injilnya dikotori. Yesus tidak membiarkan kebenaran firman Tuhan itu diperkosa oleh gereja. Dan Yesus sayang dengan pemimpin pastor yang beriman di sana. Yesus sayang dengan ribuan jemaat di Eropa, di Western Church,
gereja Western Church. Dia tidak membiarkan gereja ini menghancurkan jemaatnya. Itu sebabnya reformasi itu terjadi melalui seorang hamba Tuhan, yaitu Martin Luther. Bukan Martin Joseph, Martin Luther. Dan syukur tahu saudara, pada waktu Allah itu melihat, dia tidak membiarkan. Dalam ratusan ribuan pastor di sana yang semuanya satu kepala dengan kepala Roman Katolik yang sesat, Tuhan tetap membangkitkan seseorang yang bertentangan dengan ribuan orang. Itulah Tuhan. Itulah erahnya Tuhan. Karena Tuhan tahu, karena dalam pemahaman kita segala zaman itu dia punya. Segala tempat, waktu, apa saja dia punya. Apalagi tentang iman. Apalagi kalau berbicara tentang kerohanian, Tuhan tetap ada di sana. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, ini terakhir, saya pun lapar juga. Yang terakhir dari semua ini saudara, setelah kita memahami bahwa tidak ada zaman di dunia ini, tidak ada peristiwa di dunia ini, tidak ada tempat di dunia ini, tidak adanya Natal. Natal ada di segala tempat, waktu dan era. Inilah pemahamannya. Inilah pengertiannya. Jadi sini barulah kita belajar bahwa betapa besarnya Tuhan itu. Betapa agungnya Tuhan itu. Dan kita menanam satu prinsip dan konsep berpikir bahwa apapun dalam hidup kita, baik atau tidak baik, buruk atau tidak buruk, ingat saudara, itu kecil saja di mata Tuhan. Amin. Itu kecil di mata Tuhan. Dan satu hal, setelah mempelajari semua ini, khusus kita orang beriman dan orang percaya, ingat satu hal saudara. Karena kita ini anak Tuhan dan kita mengenal kekuasaannya yang dahsyat sepanjang zaman, itu menanam satu pemikiran, menanam satu pegangan dalam hidup kita yang paling penting, itu adalah kita tidak pernah takut dengan hidup kita. Sepanjang hidup kita, kita tidak pernah takut karena ada Allah yang memelihara kita. Dan kedua, bahkan tentang panggilan Tuhan di suatu waktu, maksud saya, bahkan tentang kematian kita di masa akan datang pun, itu seakan-akan kecil saja. Itu ringan saja buat kita. Mengapa? Karena kita punya Allah yang besar dalam hidup kita. Dan bagi saya, secara pribadi, itu juga yang membuat saya tidak pernah takut dengan pelayanan. Di mana-mana saya pelayani, pelayanan itu sepertinya ringan dan kecil buat saya. Mengapa? Karena saya punya Allah yang besar. Dan gereja ini saudara, sekali lagi saya mendorong bagi kita yang sudah bertahun-tahun beribadah kepada Tuhan, teruslah beribadah kepada Tuhan, karena kita dipegang oleh Allah yang maha besar. Amin. Kedua, kita ini adalah anggota atau jemaat Tuhan yang sudah bertahun-tahun melayani Dia. Jadi layanilah Tuhan karena ada Allah yang melihat kita, ada Allah yang memperhatikan kita. Amin. Dan kita ini adalah orang Kristen yang bakal menuju kepada kerajaan surga. Jadi berusaha dan berjuanglah dalam seluruh tenaga kita. Ya, dalam seluruh tenaga kita, bahkan seluruh hidup kita, supaya kita ini tetap akan menjadi anak-anak Tuhan
yang mewarisi kerajaan surga. Jadi saya simpulkan firman Tuhan pada hari ini saudara, Natal untuk segala era itu berbicara tentang apa saja yang terjadi di dunia ini hanya satu tujuan, yaitu akan lahirnya juru selamat. Lahirnya juru selamat hanya satu tujuan, yaitu untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dan kesimpulan kedua, tema ini memberi kesan kepada kita bahwa ada sejarah yang sudah dinyatakan untuk kita, itu meneguhkan kita, menguatkan lagi keyakinan kita tentang Yesus. Dan ada sejarah yang sedang kita jalani sekarang, yaitu kita hidup sebagai gereja yang memuji dan menyembah Dia. Dan ingat satu hal, ini terakhir saudara. Natal ada di segala era, ada satu era yang perlu kita tunggu-tunggu. Bersabarlah dengan itu. Apa eranya? Apa zaman waktunya? Itu adalah zaman menjelang kedatangan Tuhan. Itu nanti saya bahas di sesi terakhir. Itu adalah era yang belum kita tahu. Itulah zaman dan waktu yang belum kita lihat. Yang hanya ada di bayangan kita dan yang hanya ada di dalam keyakinan kita. Untuk itu, kita harus bertahan sebagai orang yang percaya untuk melayakkan diri kita di hari-hari terakhir ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.